Ia adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ummu Salamah. Ia bercerita, pada suatu hari Abu Salamah mendatangiku dari tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah yang membuat aku merasa senang, yaitu sabdanya, la yusibu ahadam minal muslimina musibatun fayastarji'u inda musibatihi thumma yaqulu Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairam minha illa fa'ala dzalika bihi. Qalat Ummu Salamata fahafiztu dzalika minhu falamma yuwaffiya Abu Salamata tarja'tu wa qultu Allahumma ajirni fi musibati wa khaluf li khairam minha, yang artinya, tidaklah seorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu ia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dan musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya, melainkan akan dikabulkan doanya itu. Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau itu, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Ia bercerita pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha illa rahullahu fi musibati wa ahlafa lahu khairan minha." Qalat falamma tu'fiya Abu Salamata qultu kama ammarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahlafa Allahu li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidaklah seseorang hamba ditimpa musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya dalam musibah itu dan memberikan ganti kepadanya dengan yang lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, maka aku mengucapkan apa yang diperintahkan Rasulullah kepadaku, maka Allah Ta'ala memberikan ganti kepadaku yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah. HR Muslim 9:18. Hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Husain dari ayahnya Husain bin Ali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin wala musallamata yusabu bi musibati fayadkuruha wa in tala ahduha wa qala abad qaduma ahduha fayuhdisu lidzalika istirja'a illa jadadallahu lahu inda dzalika fa'atahu misla ajriha yauma usiba." Yang artinya, tidaklah seseorang muslim, laki-laki maupun perempuan, ditimpa suatu musibah lalu ia mengingatkannya meski waktunya sudah lama berlalu,
Kemudian ia membaca kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuknya. Melainkan Allah akan berbarui pahala baginya pada saat itu. Lalu ia memberikan pahala seperti pahala yang diberikannya pada hari musibah itu menimpa. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sinan, ia menceritakan, aku sedang menguburkan anakku. Ketika itu aku masih berada di liang kubur. Tiba-tiba tanganku ditarik oleh Abu Talha al-Hawlani dan mengeluarkan diriku darinya seraya berucap, maka aku sampaikan berita untukmu. Mau, jawabnya. Ia berkata, Ad-Dahak bin Abdurrahman bin Auzab telah mengabarkan kepadaku dari Abu Musa. Katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Qala Allah ya malakal maut, Qobada walada abdi wa qadabata qurrata aini wasamaratal fuadi. Qala na'am. Qala wa qala. Qala hamidaka wastarja. Qala bunu lahu baitan fil jannah wasamuhu baital hamdi. Artinya, Allah berfirman, hai malaikat maut, apakah engkau sudah mencabut nyawa anak hambaku? Apakah engkau mencabut nyawa anak kesayangannya dan buah hatinya? Ya, jawab malaikat. Lalu apa yang ia ucapkan? Tanya Allah. Malaikat pun menjawab, yang memujimu dan mengucapkan kalimat istirja. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, buatkan untuknya sebuah rumah di surga dan namanya rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis riwayat Ahmad 4/415 dan At-Tirmizi 1021 dari Suaid bin An-Nasr dari Ibnu Al-Mubarak. Menurutnya hadis ini Hasan Gharib. Nama Abu Sinan adalah Isa bin Sinan. Materi hadis tentang sabar dalam musibah ini mengajarkan pentingnya kesabaran sebagai bentuk ketaatan dan keimanan kepada Allah. Kesabaran menghadapi musibah tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Dari hadis-hadis tentang sabar dalam menghadapi musibah, terdapat berbagai pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, ada kesabaran adalah kunci ketenangan dan kebersihan. Kesabaran adalah kunci penting dalam menghadapi segala bentuk ujian dan musibah. Dengan sabar, seseorang dapat mengendalikan emosinya dan tetap berpikir jernih, sehingga mampu menghadapi situasi sulit dengan baik dan meraih keberhasilan. Yang kedua, ada musibah adalah ujian dan penghapus dosa. Musibah bukan hanya ujian keimanan, tetapi juga sarana untuk penghapusan dosa-dosa. Oleh karena itu, ketika musibah menimpa seorang muslim tidak hanya harus bersabar, tetapi juga bersyukur karena musibah tersebut bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa. Yang ketiga, ada berprasangka baik kepada Allah. Musibah mengajarkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Segala yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah, dan pasti ada hikmah di balik setiap cobaan. Dengan berprasangka baik, seseorang akan lebih mudah menerima takdir dan tetap tenang dalam menghadapi masalah. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas iman. Sabar dalam musibah adalah bentuk nyata dari kualitas iman seseorang. Orang yang mampu bersabar ketika diuji menunjukkan keimanannya yang kuat. Musibah juga bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah. Yang kelima adalah penghargaan di dunia dan akhirat. Kesabaran dalam menghadapi musibah tidak hanya mendapatkan pahala di akhirat, tetapi juga membawa berkah di dunia. Orang yang bersabar akan dihormati orang lain, mendapatkan ketenangan hati dan dicintai oleh Allah.